Kalian pasti nggak asing sama gambar ini. Yap, ini adalah kuburan yang batu nisannya biasa disebut kijing. Kijing seperti ini tuh banyak ditemukan di Indonesia yang sudah ada dari zaman Sultan-Sultan Islam, teman-teman. Dan ini merupakan salah satu akulturasi budaya Islam dengan budaya pra-Islam. Dan sadar atau enggak, kebudayaan kita sebenarnya banyak juga yang dipengaruhi oleh Islam. Ada apa aja tuh? Pertama, kita akan mengetahui gimana sih proses terbentuknya jaringan keilmuan Nusantara. Nah, teman-teman, terbentuknya jaringan keilmuan Nusantara itu berkaitan sama istana yang jadi pusat kekuasaan sekaligus pendidikan. Pendidikan Islam ini yang nantinya diterima oleh masyarakat. Jadi, dulu para sultan, bukan sultan yang ini ya. Nah, yang ini mendatangkan ulama besar dari mancanegara maupun pribumi ke Masjid Raya Kesultanan. Biasanya sih ulama dari Timur Tengah. Nah, nanti para ulama itu mengajarkan tentang Islam kepada sultan, pejabat kesultanan, maupun para ulama sekitar kesultanan tersebut. Akhirnya mereka pun menerima Islam dan juga mulai menyebarkan ajaran Islam ke masyarakatnya. Yang biasanya masih hal-hal dasar, misalnya baca Quran, hafal surat pendek, ataupun hafalan bacaan sholat 5 waktu. Selain itu nih, banyak juga masjid yang boleh dikelola sendiri oleh masyarakat. Itu membuat pendidikan Islam di berbagai wilayah Indonesia semakin berkembang pesat. Hal inilah yang bikin terciptanya lembaga pendidikan lebih besar dan kompleks. Misalnya, Maunasah di Aceh, Surau di Minangkabau, Langgar di Kalimantan, dan juga pesantren di Jawa. Karena pendidikan itu, jaringan keilmuan Nusantara pun terbentuk dari Maluku hingga Papua dan bikin wilayah Nusantara yang super luas ini jadi bersatu. Nah, dua hal yang mempercepat terbentuknya jaringan keilmuan Nusantara itu bisa kita lihat di sini. Nah, teman-teman, adanya Islam ini juga mempengaruhi kebudayaan asli Indonesia yang sudah mengakar kuat di masyarakat. Jadi Islam tidak menghilangkan budaya asli itu, tapi jadi ada akulturasi atau pencampuran budaya tanpa menghilangkan budaya aslinya. Keren kan? Nah, akulturasi budayanya yang pertama ada seni bangunan. Kalian pasti pernah lihat batu nisan yang diukirkan, kayak gini nih, mirip sama candi kan? Nah, ini emang akulturasi budaya Hindu-Buddha berupa batu nisan, teman-teman. Dengan budaya Islam berupa tulisan-tulisan doa Islam di sampingnya. Masjid juga sama, ada yang mengandung unsur budaya lokal, misalnya Masjid Menara Kudus, seperti gambar ini nih. Lanjut, ada seni rupa dan seni ukir. Islam melarang menggambar makhluk hidup, jadi motifnya berkembang, jadi kayak gini. Keren ya? Nah, nggak cuma itu nih, tulisan-tulisan Arab juga jadi diperindah seperti ini. Atau biasanya kita sebut dengan kaligrafi. Dan ini masih banyak kita lihat di masjid-masjid hingga sekarang. Selanjutnya, teman-teman, ada sastra dan aksara. Selain dipengaruhi oleh sastra Arab dan Persia, sastra Indonesia masa Islam juga dipengaruhi oleh sastra masa pra-Islam. Berdasarkan corak dan isinya, ada beberapa jenis sastra yang berkembang seperti hikayat, babat, syair, dan suluk. Sedangkan aksaranya adalah ada Arab gundul, itu akulturasi antara budaya Islam dengan budaya lokal. Kemudian sistem kesenian. Nah, kalau kesenian ini biasanya dijadikan alat untuk menyebarkan Islam. Misalnya ada wayang, debus, dan seudati. Last but not least, kalender Sultan Agung. Raja Mataram Islam membuat akulturasi antara budaya lokal dengan budaya Islam pada penamaan bulan. Misalnya bulan Muharram diganti Suro dan Ramadan diganti Pasa. Dan bulan lainnya bisa lihat di sini. Nah, teman-teman, itu dia tadi kedatangan Islam di Nusantara. Seru banget ya, kita jadi tahu nih perkembangan Islam hingga hari ini. Selain itu, kita juga jadi tahu akulturasi antara budaya Islam dengan budaya lain yang telah ada sebelumnya di Indonesia. Sip deh kalau gitu, biar belajarnya makin maksimal lagi, yuk kerjakan soal berikut ini. Soal latihan nomor 1. Jaringan keilmuan Nusantara memiliki andil yang sangat penting dalam menyebarkan Islam.
Terbentuknya jaringan keilmuan Nusantara juga memiliki kaitan erat dengan istana yang menjadi pusat kekuasaan sekaligus pendidikan. Mengapa demikian? A. Istana mengundang ulama besar dari berbagai daerah lokal maupun mancanegara untuk memberikan pengajaran Islam. B. Istana menghalangi terjadinya proses pembentukan jaringan keilmuan Nusantara. C. Sultan menolak segala pengaruh dari luar termasuk mengenai ajaran Islam yang berbeda dengan pandangan Sultan. D. Ulama menolak untuk datang ke kerajaan Islam yang baru memeluk agama Islam. E. Pengembaraan para ulama lokal ke daerah lain untuk menekuni ajaran Islam. Nomor 2. Faktor yang mempercepat jaringan keilmuan di Nusantara yaitu A. Penggunaan bahasa Melayu dan aksara Cina. B. Penggunaan bahasa Melayu dan aksara Arab. C. Penggunaan bahasa Arab dan aksara Cina. D. Penggunaan mata uang yang sama. E. Faktor perdagangan yang maju. Nomor 3. Berikut ini yang merupakan akulturasi budaya Islam dengan budaya pra-Islam di Indonesia adalah A. Masjid Menara Kudus. B. Kalender Jawa. C. Arab Gundul. D. Sholat 5 waktu. E. Menjadi pedagang. Nomor 4. Tentukan pernyataan berikut ini benar atau salah. Gimana teman-teman? Soalnya sudah selesai dikerjakan kan? Kalau begitu yuk kita cek jawaban dan pembahasannya ya. Oke deh, nggak kerasa kita udah di akhir pembelajaran, tapi jangan khawatir, kita masih akan ada video-video pembelajaran lainnya. Semoga kalian makin paham lagi tentang materi yang udah kita bahas tadi. Kapia pamit undur diri, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye!